Beberapa waktu yang lalu, Oppo baru aja resmi ngeluncurin HP kelas menengah terbarunya di Indonesia, yaitu Oppo A3 Pro 5G. Nah, HP Acerith terbaru ini punya desain yang fresh, spesifikasi yang mumpuni, dan punya keunggulan durabilitas yang tergolong tangguh. Oke, di video kali ini saya mau share pengalaman saya yang udah pakai HP ini selama semingguan terakhir. Terus kira-kira apa aja yang ditawarin sama HP 4 juta ini? Ini dia review Oppo A3 Pro 5G. Kalau ngomongin soal desainnya, Oppo A3 Pro 5G ini punya bentuk yang cukup tipis, dengan ketebalannya hanya 7,6 mm yang ngebuatnya ramping. Sedangkan beratnya cuma 186 gram, cukup ringan dan ngebuat nyaman digunakan sama satu tangan. Desain back covernya sendiri, Oppo A3 Pro 5G ini punya desain cantik dengan sentuhan teknologi Oppo Glow, di mana lapisan tersebut punya efek gradien warna yang bisa berubah-ubah kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Gak hanya itu, teknologi Oppo Glow ini juga berfungsi sebagai lapisan anti gores, di mana bisa melindungi body cover perangkat dari beberapa jenis goresan benda tajam. Dan buat warnanya sendiri hadir dengan dua warna, hitam dan ungu kayak unit yang saya punya ini. Di balik tampilan yang cantik, HP ini juga dibekali dengan durabilitas jempolan yang tahan banting dengan sertifikasi standar militer SGS. Ditambah lagi di dalam paket penjualannya ada anti-drop shield case yang didesain kuat buat nahan benturan dan jatuh dari ketinggian. Nah, kalau kalian perhatiin di keempat ujung sisinya, casing ini punya bantalan khusus yang memberikan tingkat keamanan pada perangkat. Selain itu, HP ini juga udah dilengkapi dengan 360 derajat damage proof armor body dan tingkat ketahanan air dan debu IP54. Oke, pindah ke bagian layarnya. Oppo A3 Pro 5G ini punya ukuran yang cukup luas dengan 6,67 inci. Buat jenis panel yang digunakan, IPS LCD dengan resolusi HD+. Selain itu, di bagian bezel layarnya, HP ini juga udah punya bezel layar yang cukup tipis. Rasio screen to body rasionya mencapai 89,9%. Nggak hanya itu, refresh rate yang tinggi 120Hz dengan touch sampling 120Hz di HP ini juga bisa ngasih pengalaman yang mulus saat scrolling antar aplikasi ataupun saat saya sedang main game terasa lebih nyaman. Dan buat kecerahan layarnya sendiri cukup baik sampai dengan 1000 nits dan ngebuat tampilan layar HP ini tetap terlihat jelas saat digunakan di luar ruangan. Terus buat penggunaan di dalam ruangan, Oppo A3 Pro 5G ini juga udah ada fitur Eye Comfort Shield yang bisa mengurangi paparan cahaya biru di bagian layar yang aman buat kesehatan mata. Ngomongin soal performanya, HP ini dibekali dengan chipset dari MediaTek Dimensity 6300 dengan fabrikasinya yang cukup kecil yaitu 6 nanometer. Sebagai chipset keluaran tahun 2024, secara performa cukup tangguh tapi juga tetap irit daya. Buat unit yang saya uji, punya kapasitas memori yang cukup luas untuk RAM-nya sendiri di 8GB yang hadir dengan fitur ekspansi RAM sampai dengan 8GB. Nah, di fitur ini ada 3 opsi besaran RAM yang bisa dipilih, mulai dari 4GB, 6GB, sampai dengan kapasitas yang paling besar di 8GB, yang hasilin total RAM sebesar 16GB. Dengan fitur ini tentunya bisa memperlancar penggunaan secara multitasking atau saat membuka antar aplikasi multimedia dan game. Sedangkan untuk kapasitas storage-nya sendiri, HP ini didukung dengan kapasitas storage sebesar 256GB berjenis UFS 2.2. Sayangnya HP ini nggak nyediain slot microSD, jadi kapasitas memorinya nggak bisa lagi diperluas. Lanjut buat sistem operasinya sendiri, Oppo A3 Pro 5G ini udah pakai ColorOS terbaru versi 14 dengan Android 14. By the way, di ColorOS 14 ini juga ada salah satu fitur yang saya suka dan tentunya berguna banget di keseharian. Nama fiturnya adalah Link Boost. Yap, selain udah ngedukung koneksi 5G, jadi dengan adanya fitur ini juga biar sinyal yang ada di HP kita lebih stabil dan juga bikin lebih cepat, terutama kalau kita lagi di tempat-tempat susah sinyal. Nah, buat pengujian ranking Antutu benchmarknya, HP mid-range terbaru ini punya performa yang cukup baik melalui hasil uji yang ada. Sebagai varian A seri terbaru, HP ini bisa mencetak skor benchmark lebih dari 466 ribuan. Dan buat dipakai main game Call of Duty Mobile dengan settingan grafik medium dan opsi frame rate-nya high, juga HP ini punya performa gaming yang cukup baik. Dalam kondisi grafik ramai pun menampilkan tampilan yang apik dan gak ada bagian gambar yang tertinggal. Oke, masuk ke bagian kameranya. Oppo A3 Pro 5G ini hadir dengan dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dan kamera depth-nya 2 megapiksel.
Kamera utamanya ini juga punya bukaan f1.7 dan juga dapat cahaya maksimal dengan ukuran sensor yang cukup besar di 1/2 inci. Terus juga ada dukungan PDAF buat ngejaga fokus dan kestabilan saat memotret. Sedangkan buat kamera selfie-nya sendiri dibekali dengan resolusi 8 megapiksel aja. Buat urusan perekaman videonya, Oppo A3 Pro 5G ini bisa ngerekam sampai kualitas 1080 pixel dengan 60 fps. Dan di bagian belakangnya juga terdapat dukungan Gyro EIS buat stabilisasinya biar bisa ngeredam guncangan saat merekam sambil bergerak dan aktif untuk kualitas 1080 pixel aja. Sedangkan buat kamera depannya cuma bisa ngerekam video terbatas di 1080 pixel 30 fps. Ya meski cuma ngandelin kamera utamanya aja, menurut saya HP ini bisa ngasilin hasil foto yang cukup jernih dan detail yang juga udah cukup oke di kelas dan harganya. Langsung aja kita lihat hasilnya kayak yang berikut ini guys. Nah, kalau ini adalah hasil video dari perekaman kamera depannya dengan resolusi 1080 pixel 30 fps. Dan kalau menurut kalian gimana? Ini cukup stabil atau enggak? Dan di sini juga saya nggak pakai perekaman audio tambahan. Jadi apa yang kalian dengar ini langsung dari mic bawaannya si Oppo A3 Pro ini. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah sekarang. Nah, buat daya tahan hidupnya, Oppo A3 Pro 5G ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5100 mAh yang juga udah didukung dengan charger dengan teknologi SuperVOOC 45 watt yang tersedia dalam paket penjualannya. Menariknya, HP ini juga punya fitur Battery Health Engine di mana masa pakai baterai bisa bertahan lebih dari 4 tahun. Berdasarkan pengalaman saya menggunakan smartphone ini sebagai daily driver, dengan kapasitas baterai yang ditawarkan cukup ngasih keleluasaan buat penggunaan secara multitasking. Untuk lama waktu pengisian dayanya, Oppo A3 Pro 5G ini bisa mengisi daya baterai dari kondisi 0 sampai terisi penuh dengan waktu 74 menit. So guys, dibanderol dengan harga Rp3.999.000. Menurut saya Oppo A3 Pro 5G ini menawarkan spesifikasi yang menarik dengan desain yang ciamik. HP ini juga sangat cocok untuk penggunaan yang sering melakukan aktivitas di luar ruangan. Selain punya durabilitas yang jempolan, perpaduan antara konektivitas 5G dan juga fitur AI Link Boost yang ada di HP ini bisa diandelin untuk tetap terus terkoneksi dengan internet dengan koneksi yang lebih konsisten dan menawarkan kecepatan unggah dan unduh yang lebih tinggi. Oke guys, sekian dulu buat review kali ini. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!